Ya, kita layak memberikan selamat untuk Grandmaster Duda Jankritov dari Polandia yang berhasil menjadi pemenang ya atau champion di FIDE World Cup 2021 ini. Dia berhasil mengalahkan pecatur yang memiliki rekor sebanyak 4 kali semifinalis dan juga mantan juara bertahan FIDE World Cup di tahun 2015 di Baku, Azerbaijan, Sergei Karyakin, pecatur kuat dari Rusia yang pernah menjadi penantang juara dunia Magnus Carlsen di tahun 2016. Ya, Duda Jankitov berhasil mengalahkan Magnus Carlsen, pecatur nomor 1 dunia di babak semifinal, kemudian berhasil mengalahkan Sergei Karyakin di babak final. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa ya. Dia berhasil memenangkan 2 game langsung. Jadi menang 1,5-1,5 di mana di partai pertama di babak final Dudayan Kritov remis melawan Sergei Karyakin. Di partai kedua hari ini dia berhasil mengunci gelar juara dengan permainan yang meyakinkan dan langkah-langkah yang brilian ya. Dan bagaimana partainya? Saya akan tunjukkan bagaimana Dudayan Kritov mengunci Piala FIDE World Cup 2021 ini. Dudayan Kritov di game kedua bermain dengan buah putih berhadapan dengan Karyakin. Pecatur kelahiran 1998 ini bermain dengan D4, kemudian kuda F6 dan C4, N6, kemudian kuda F3 dan D5, kuda C3 dan C5. Ini adalah pattern dalam pembukaan Queen Gambit Decline ya. Kalau teman-teman lihat kemarin bahwa sebelum C5 Dudayan Kritov bermain dengan D kali C4 ya. Kemudian Karyakin menjawab E4 dan kemudian dijawab gajah B4 oleh Dudayan Kritov. Dan di partai kedua ini lucunya, ataukah ini permainan psikologi yang dimainkan oleh pecatur Rusia ini dengan memainkan opening yang sama dengan yang dilakukan oleh Dudayan Kritov. Dia bermain dengan Queen Gambit Decline, kemudian di sini sebagai langkah pembeda dia menjalankan C5 dan C kali D5 dilakukan oleh Dudayan Kritov, di mana menyerang dan menyebabkan pion dari hitam isolated pawn ya, atau pion yang terisolasi atau pion gantung. C kali D4, menteri kali D4, E kali D5 dan gajah G5. Dan ini yang teman-teman perlu pelajari bagaimana kalian menghadapi Queen Gambit Decline. Gajah E7, kemudian E3 dan rokade, benteng D1 mengancam pion di D5 yang gantung, kemudian kuda C6 dan menteri A4. Dan kita tahu bahwa pionnya gantung ya di sini dan menjadi incaran bagi Dudayan Kritov. Makanya Karyakin di sini menjalankan gajah E6 menjaga gajah B5 dan menteri B6 di sini. Dan ya Karyakin tidak lagi menjaga pion di D5 tetapi melepaskan pion di D5 dengan menteri B6. Kita tahu bahwa Duda melakukan gajah kali F6, benar banget, untuk mendapatkan pion di D5 ya. Makan dan gajah kali B2. Dan di langkah ke-15 ini banyak pilihan ya. Bisa rokade atau gajah D3 atau benteng mundur, dan Duda memilih langkah yang cukup novelty ya, atau baru banget nih, raja E2 di sini. Yang kalau bisa dibilang ini mengejutkan Karyakin tentu saja. Karena kalau pemain yang tidak memiliki analisa panjang pasti memilih hanya rokade biasa ya untuk mengamankan raja. Dan di sini Karyakin jalan gajah F6. Kemudian benteng menumpuk, HD1 menguasai jalur D dan benteng AC8 dilakukan oleh Karyakin. Kemudian menjalankan gajah C4. Kemudian dijawab menteri B4. Gajah C4 dengan tujuan mengaktifkan gajahnya untuk lebih berfungsi mengancam ke titik G8. Menteri B4 untuk mengurangi kekuatan dari pemain putih, dan sebelumnya bisa saja bahwa sebagai langkah lain Duda bisa menjalankan A3 untuk menghindari menteri H4 ya. Dan dengan gajah C4 langsung dijawab cepat menteri B4, kemudian menteri B3 lebih bagus lagi dijalankan oleh Dudayan Kritov, dimana kalau dia makan menteri kali B4 akan dimakan kuda kali B4 ya, mengancam benteng dan gajahnya akan jatuh. Menteri B3, menteri kali B3, gajah kali B3 dan kuda B8. Ya, selain kuda B8 tentunya tidak ada langkah lain ya, karena ancamannya adalah benteng D7. Benteng di baris ke-7 pertahanan kalian itu akan sangat bahaya guys dengan kekuatan gajahnya di sini, dan gajahnya tidak bisa diancam dengan kuda A5 karena ada benteng D5 di sini. Dan
terlihat gajahnya berbeda, tapi Duda Yankitov memiliki ruang yang lebih bagus di sini guys. Dan kemudian dia jalan kuda B8 Karyakin. Dan mungkin ini alasannya mengapa Karyakin disebut Minister of Defense ya, karena bertahan banget di sini. Dan saya kira bahwa kemarin ketika memutuskan remis cepat, Karyakin akan bermain cukup ciamik atau membuat kejutan di partai kedua. Nyatanya malah dia dibuat bertahan oleh Duda Yankitov. Game 4 banyak sekali tujuan, banyak sekali langkah yang bisa dipilih oleh Duda Yankitov. Bisa kuda D2 dengan ancaman kuda M4, ya bisa game 4 juga, dan Duda memilih game 4 ya, mendobrak. Kemudian jawab H6, dijawab lagi H4 taktis. G6 dorong G5, makan gajah E7. Karena kalau gajah G7 tidak bisa benteng D8 ya, dia mungkin gajah E7 ini untuk mengadu benteng D8. Gajah E7, benteng E5, kuda C6, dan wow, benteng D7, langkah yang dipilih oleh Duda Yankitov teman-teman. Membiarkan kuda di C6 ini untuk bisa makan benteng di E5, membuang kualitas. Tapi gimana kalau misalkan dimakan teman-teman? Jadi kalau dimakan ada kuda kali E5, kuda kali E5, dan gajah kali G5. Ada jalan kuda F7 ya teman-teman. Dimana kalau kalian jalan gajah F6 ada kuda G5, cek. Raja H8, benteng H7 teman-teman, mat. Dan makannya setelah benteng D7, dia memilih jalan gajah D8 di sini. Kita tahu pion B7 jatuh ya, tapi nggak mau, dia pilih jalan benteng ke B5, menghindari ancaman kuda D6 dan mengancam ya. Dan langkah blunder sebenarnya dilakukan oleh Karyakin dengan kuda A5. Gimana dikatakan blunder? Karena kudanya ini akan jatuh. Benteng bisa memakan gajah yang menjaga kuda, kemudian dimakan dan makan. Jadi satu benteng tukar dengan gajah dan kuda, dan itu sudah cukup membuat kemenangan bagi Duda Yankitov. Tapi memilih gajah D5, kita nggak tahu kalau dia nggak lihat atau dia sudah merencanakan ini. Dan Eagle Short juga dalam live komentarnya dia ataukah Duda tidak melihat, karena dengan benteng D8 aja sebenarnya sudah cukup ya untuk mengunci kemenangan dari Duda. Dia memiliki gajah yang aktif, kuda yang bisa menopang kuda E5 setelah itu. Wow ya, walaupun blunder tidak menghindarkan kemenangan dari Duda ya di sini, karena gajah D5 mengancam pion B7, kemudian Karyakin benteng C7 dan dijawab gajah kali F7, karena kalau dimakan benteng kali D8 teman-teman. Dan kudanya juga jatuh. Raja G7, kemudian dijawab benteng kali C7, gajah kali C7, dan gajah D5. Ya, menyerah di sini Karyakin hanya dalam langkah 30 langkah yang mengunci gelar juara bagi Duda Yankitov teman-teman. Dan dengan hasil ini Duda Yankitov selain mendapatkan gelar FIDE World Cup 2021, dia juga mendapatkan hadiah 110.000 US dollars. Kalau dikalikan itu bisa 1,5 M lebih ya, plus. Dan tidak hanya itu, dia yang peringkatnya sebelumnya tidak mencapai 10 besar dunia, dia mengalami lonjakan elo rating di live elo rating sebanyak 18 elo rating, dan sekarang dia menempati posisi 10 besar dunia teman-teman. Jadi fenomenal sekali, dan FIDE World Cup 2021 ini memang memberikan kejutan bagi para pecatur ya, bagi para pecinta catur juga. Banyak kejutan, elo rating 2700, 2800 kalah di babak awal-awal. Dan yang jadi juara adalah pecatur muda kelahiran 1998, pecatur pertama dari Polandia yang memenangkan gelar FIDE World Cup, mengalahkan mantan juaranya tahun 2015, Karyakin Sergei. Jadi selamat untuk Duda Yankitov, dan ya Magnus juga langsung memberikan selamat kepada Duda Yankitov. Tentunya kita doakan apakah Duda akan berlanjut ke cemerlangannya di turnamen-turnamen ke depan. Kita akan tunggu dari kiprah dari pecatur Polandia ini. So thank you teman-teman yang udah nonton live streamingnya RL-Chess selama menyiarkan nonton bareng FIDE World Cup, dan nantikan terus streaming live bareng di turnamen-turnamen besar, turnamen catur, dan nantikan konten-konten menarik dari RL-Chess.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya guys, karena itu free. Catur Yes Indonesia Jaya.